Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah membuat suatu visi besar yaitu Indonesia Emas 2045 sebagai wujud harapan Indonesia dapat mencapai masa keemasannya pada tahun 2045. Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Pancasila dan didirikan atas 4 pilar pembangunan, meliputi pembangunan SDM dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Adapun bidang kesehatan tercantum dalam pilar pertama, di mana ilmu pengetahuan teknologi serta SDM yang berkualitas hanya dapat diperoleh dari manusia yang sehat. Terdapat beberapa poin pencapaian bidang kesehatan, salah satunya adalah pemberantasan endemi dan epidemi, khususnya pada penyakit tuberkulosis, HIV/AIDS, dan malaria. Berbicara tentang endemi dan epidemi, keduanya identik dengan penyebaran penyakit secara cepat dan sporadis, baik melalui manusia, hewan, ataupun agen lainnya. Untuk itu, dibutuhkan satu sistem yang dapat mendeteksi kehadiran suatu penyakit menular secara cepat, agar agen yang menyebarkan penyakit tersebut dapat ditangani secepatnya. Saat ini, sistem yang telah memiliki fungsi tersebut adalah surveillance kesehatan masyarakat. Dan komponen penting dari surveillance adalah sistem informasi kesehatan yang padu. Sayangnya, saat ini Indonesia tengah berada dalam kebijakan desentralisasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, sistem informasi kesehatan diatur oleh masing-masing daerah. Walaupun demikian, informasi kesehatan tetap harus dilaporkan dan dikumpulkan agar menghasilkan informasi kesehatan secara nasional. Hal ini kemudian menjadi masalah, karena setiap daerah memiliki format dan dataset yang beragam, sehingga penggabungan data menjadi sulit dilakukan. Data memang tetap bisa digabungkan secara manual, namun hal ini berpotensi terhadap terjadinya redundansi, duplikasi, dan tumpang tindih data. Alhasil, penghasilan informasi menjadi lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan pemberantasan endemi dan epidemi, yaitu informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Masalah ini menjadi semakin mencuat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi problema yang tidak kunjung usai bahkan hingga 2 tahun berjalannya pandemi. Dapat dilihat, hal tersebut berdampak pada sulitnya penentuan kebijakan karena pemegang kekuasaan menjadi bingung. Untuk itulah, saya, Gulkis Halisa, selaku kontingen Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia calon lomba esai dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, mengusulkan rekam medis terintegrasi sebagai solusi basis data surveillance kesehatan efektif menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita sama-sama tilik terlebih dahulu apa itu rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain kepada pasien pada fasilitas kesehatan. Rekam medis merupakan sistem perekaman yang diakui secara internasional, yaitu Klasifikasi Internasional Penyakit atau secara internasional dikenal sebagai ICD. Saat ini, rekam medis juga telah digunakan sebagai sumber pengumpulan data surveillance secara pasif. Namun, sebagai basis data dengan format yang sama, dapat dibilang rekam medis ini belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengoptimalisasikan rekam medis sebagai salah satu bentuk surveillance, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama ialah mentransformasikan rekam medis menjadi rekam medis elektronik. Kemudian langkah kedua ialah integrasi rekam medis elektronik menjadi rekam medis terintegrasi. Dan langkah ketiga adalah melakukan simulasi atau uji coba di beberapa kota besar. Langkah paling pertama yang harus dilakukan adalah mentransformasikan rekam medis menjadi rekam medis elektronik. Bentuk ini membuat rekam medis menjadi lebih mudah dan lebih mungkin untuk diintegrasikan karena rekam medis elektronik sudah memiliki sistem, software, dan dataset yang sama. Selain sebagai bentuk optimalisasi, rekam medis elektronik juga memiliki beberapa manfaat lain, seperti meningkatkan kerahasiaan dan keamanan pasien, minimalisasi tempat penyimpanan, memudahkan penelusuran dan pengiriman informasi, serta rekam medis elektronik juga dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar. Jika sudah dalam bentuk rekam medis elektronik, rekam medis kemudian bisa diintegrasikan menjadi rekam medis terintegrasi. Data yang dimasukkan oleh fasilitas kesehatan akan terkirim secara otomatis ke dalam suatu data warehouse atau gudang data. Data yang terkumpul ini kemudian diolah oleh sistem menjadi data kesehatan yang dibutuhkan.
Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran diagram dari integrasi rekam medis. Jadi setelah setiap fasilitas kesehatan memasukkan data ke rekam medis elektronik, data dimasukkan ke dalam suatu gudang data untuk diproses oleh sistem. Nah, langkah pertamanya adalah dengan menyortir data, yaitu mengambil data-data yang dibutuhkan dan mengubah bentuknya menjadi data yang dapat diproses. Kemudian langkah selanjutnya, mengingat rekam medis adalah hal privasi yang juga dilindungi undang-undang, maka data akan terlebih dahulu dienumerasi agar tidak lagi mengandung identitas pasien secara eksplisit. Data juga dikumpulkan secara agregat sehingga privasi pasien dapat terjamin. Kemudian proses terakhir yang terjadi adalah klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai hasilnya terdapat beberapa data kesehatan masyarakat yang dihasilkan. Yang pertama, data mortalitas penyakit, data morbiditas penyakit, dan juga data kunjungan pasien. Karena dihasilkan secara real time, rekam medis terintegrasi dapat juga menghasilkan sistem peringatan dini yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat dan akurat karena langsung dari fasilitas kesehatan terkait. Apabila tahap pertama dan tahap kedua sudah selesai dan sudah siap untuk diimplementasikan, maka tahap selanjutnya adalah dengan terlebih dahulu melakukan uji coba atau simulasi di beberapa kota besar. Hal ini diperuntukkan agar penyelenggara terlebih dahulu dapat melihat kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan sistem ini. Kemudian, uji coba ini juga dapat menjadi sampel untuk menilai kesiapan di daerah-daerah lain, khususnya di daerah 3T. Dan yang ketiga, kita juga mendapat kemungkinan masalah yang mungkin terjadi, sehingga memungkinkan untuk membangun rencana kontingensinya. Nah, selain sebagai bentuk uji coba, hal ini juga merupakan bentuk penerapan perlahan dari rekam medis terintegrasi. Berikut adalah contoh penerapan rekam medis di berbagai negara dan bagaimana penerapan tersebut telah sukses membuat perubahan di negara tersebut. Yang pertama di Cina. Di Cina adalah sebuah sistem yang bernama National Intelligence Syndromic Surveillance System atau NISSS, di mana NISSS ini telah terbukti dapat mendeteksi 12 kejadian luar biasa pada tahap awal. Karena telah dideteksi pada tahap awal, PLB ini menjadi lebih mudah untuk ditangani. Yang kedua, di Australia. Australia memiliki My Health Record dalam laman myhealthrecord.gov.au, di mana sistem ini terbukti efektif dalam menciptakan manfaat baik bagi individu maupun sistem kesehatan nasional. Menarik sekali, bukan? Dan yang terakhir, di Yogyakarta, di Indonesia, di mana Yogyakarta ini menerapkan sebuah sistem bernama Sistem Informasi Puskesmas Digital. Mungkin bukan hanya Yogyakarta, namun di sini saya ambil contohnya dari Yogyakarta, di mana Simpus Digital ini terbukti dapat mengefisiensikan pelaporan data serta memudahkan pemantauan dan pengelolaan data dari tiap puskesmas. Nah, terbayangkan apabila Simpus Digital ini diterapkan di semua fasilitas kesehatan dan di seluruh Indonesia, akan seperti apa efisiensi dari data. Akan tercipta data yang tidak hanya dapat dilaporkan secara efisien, namun data yang dihasilkan juga berkualitas. Nah, terdapat banyak sekali kelebihan dari rekam medis terintegrasi, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, rekam medis terintegrasi ini dapat mengintegrasikan data kesehatan dari seluruh Indonesia sesuai dengan namanya. Dan yang kedua, sistem rekam medis terintegrasi ini juga tidak merombak keseluruhan sistem karena rekam medis ini sudah umum digunakan, sehingga tenaga kesehatan atau tenaga lain yang membutuhkan tidak perlu banyak belajar lagi karena hanya meneruskan dari apa yang sebenarnya sudah ada. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk percepatan teknologi di bidang kesehatan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah keamanan data yang terjamin karena data terlebih dahulu dienumerasi dan disajikan secara agregat. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dapat menghasilkan data kesehatan masyarakat secara sewaktu sehingga sesuai dengan kebutuhan pemberantasan endemi dan epidemi. Dan kelebihan yang terakhir adalah sudah diterapkan di beberapa negara dan sudah juga terbukti efektif. Sebagai suatu sistem rintisan, tentunya rekam medis ini masih memiliki kelemahan. Yang pertama, rekam medis itu hanya mencatat penyakit yang dikonsultasikan, sedangkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa angka swamedikasi di Indonesia masih tinggi, yaitu 71,46%, yang mengindikasikan rendahnya perilaku pencarian pengobatan di Indonesia. Hal ini dapat berimbas pada data kesehatan
karena data yang kesehatan yang dihasilkan itu merupakan fenomena iceberg atau gunung es. Untuk itu, tetap diperlukan surveillance dalam bentuk lain untuk melengkapi data ini. Kemudian, kelemahan yang kedua, walaupun telah diakali sedemikian rupa agar privasi pasien terjaga, tetap ada potensi terjadinya kebocoran data, yang apabila terjadi dapat membahayakan stabilitas nasional karena data kesehatan merupakan salah satu data krusial yang dapat menjadi titik lemah suatu negara. Sehingga ini menjadi salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan. Kemudian kelemahan selanjutnya adalah membutuhkan adanya teknologi yang canggih dan setara di seluruh Indonesia. Seperti yang kita tahu, disparitas merupakan salah satu masalah krusial di Indonesia. Dan penerapan rekam medis terintegrasi ini membutuhkan setiap fasilitas kesehatan memiliki sumber daya memadai untuk menggunakan rekam medis elektronik, baik dari teknologinya maupun teknisi yang dapat merawat dan mengoperasikan. Nah, namun tidak usah khawatir karena hal ini ditujukan untuk benar-benar diterapkan pada tahun 2045, mestinya hal ini sudah bukan lagi menjadi masalah karena saat ini pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya teknologi sedang digencarkan. Dalam menerapkan rekam medis elektronik dibutuhkan dukungan dari sedikitnya 3 pihak, yaitu masyarakat sebagai sumber data utama, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebagai developer sekaligus penyelenggara sistem, dan fasilitas kesehatan selaku penginput data sekaligus orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, dengan adanya kolaborasi antar pihak, diharapkan RMT ini bisa diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan utama kita, yaitu memberantas endemi dan epidemi. Untuk menyimpulkan, jadi pengaplikasian rekam medis terintegrasi kelak dapat mengefisiensikan pelaporan dan menghasilkan data kesehatan secara sewaktu. Hasilnya, endemi dan epidemi dapat teratasi karena terdapat informasi kesehatan yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat. Dan sebagai muaranya, kita akan mencapai salah satu tujuan di Indonesia Emas 2045, yaitu pemberantasan endemi dan epidemi. Terakhir, izinkan saya mengutip perkataan dari seorang presiden dari Commonwealth Fund, juga seorang profesor di Harvard Medical School, David Blumenthal, yang mana information is the lifeblood of medicine, and health information technology is destined to be the circulatory system for that information. Informasi merupakan sumber kehidupan dari pengobatan, dan teknologi informasi kesehatan adalah sistem sirkulasinya. Penerapan RMT memang bukan hal yang mudah. Namun, RMT ini bukan hanya baik, namun juga tepat untuk memberantas endemi dan epidemi di Indonesia. Mari bersama berkolaborasi mewujudkan Indonesia 2045 yang bebas endemi dan epidemi. Saya Balkis Halisa, terima kasih.